perhatian untuk pengumuman penting berikut ini. Tadi pagi, jam 10, Bung Karno telah mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 19 waktu Jawa, dengan penuh keberanian, ia menyampaikan kepada dunia mengenai kemerdekaan Indonesia lewat stasiun radio milik penjajah Jepang bernama Hosokyoku, tempatnya bekerja sebagai penyiar. Hosokyoku yang saat itu sedang dalam penjagaan ketat tidak menjadi halangan untuknya menyiarkan kabar tersebut. Kala itu, ia menerima secarik kertas berisi teks proklamasi yang diberikan oleh wartawan bernama Syahrudin yang berhasil menerobos blokade Jepang. Beberapa jam setelah siaran tersebut, ia ditangkap oleh tentara Jepang dan hampir dihukum mati, namun akhirnya dibebaskan. Penyiar itu bernama Yusuf Rono Dipuro, seorang pemuda yang menyiarkan teks proklamasi pertama kali melalui radio, sekaligus merupakan salah satu pendiri Radio Republik Indonesia. Berbicara sejarah radio, tidak bisa terlepas dari RRI beserta tokoh di dalamnya. RRI didirikan pada tanggal 11 September 1945, tepat sebulan setelah radio Hosokyoku dihentikan. Berdirinya RRI merupakan cikal bakal adanya peringatan Hari Radio Nasional. Saat itu, Yusuf Rono Dipuro bersama 8 delegasi Indonesia yang sebelumnya tergabung di radio siaran Hosokyoku mengadakan pertemuan di Jakarta. Pertemuan yang diketuai oleh Abdurrahman Soleh ini meminta pemerintah untuk mendirikan radio sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat, mengingat tentara sekutu akan menduduki Pulau Jawa dan Sumatera. Radio dinilai cepat dan tidak mudah terputus dalam penyampaian informasi saat pertempuran. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Rekaman pembacaan teks proklamasi oleh Bung Karno yang sering kita dengar ini ternyata baru direkam pada tahun 1951, bertepatan Yusuf menjabat sebagai Kepala Stasiun RRI Jakarta. Saat itu, ia meminta perekaman suara Bung Karno membacakan kembali teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bung Karno sempat menolak permintaan Yusuf. Bagi sang proklamator, proklamasi hanya terjadi sekali dan tidak bisa diulangi. Yusuf terus membujuk Bung Karno dengan mengatakan bahwa hal ini sangat penting bagi rakyat Indonesia dan generasi selanjutnya. Dan akhirnya, Presiden pertama Republik Indonesia tersebut mengiyakan permintaan Yusuf. Lahir dari semangat perjuangan bangsa, tidak menyurutkan semangat RRI untuk beradaptasi dan terus berkembang mengikuti zaman. RRI terus melakukan pembaruan teknologi untuk mempertahankan eksistensinya di kalangan anak muda. 11 September 2023 ini, RRI genap berusia 78 tahun. Sebuah usia yang cukup panjang di dalam perjalanannya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kami telah hadir melayani masyarakat sampai sekarang dan terus mengembangkan diri, memberikan pelayanan-pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui siaran-siarannya. Dan saat ini RRI terus berbenah, sudah masuk di semua multi platform, dan mendengar RRI sekarang sudah sangat mudah, tinggal mengklik atau tinggal mengunduh RRI Plego, semuanya bisa kita dapatkan di situ. Bisa membaca informasi, membaca berita, bisa mendengarkan siaran, dan juga bisa menonton siaran-siaran RRI melalui aplikasi tersebut. Pendengar di seluruh Indonesia bisa nyaman mendengar RRI, bisa enak mendengar RRI, dan bisa mengupdate informasi
sepanjang hari sesuai dengan visi misi RRI memberikan pelayanan informasi, hiburan, pendidikan yang sehat kepada masyarakat, dan sekaligus juga sebagai media tentu menjadi kontrol sosial. Selamat ulang tahun ke-78 RRI. Sekali di udara, tetap di udara.